Oke, baik. Sebelum kita mulai, kedengaran Bu ya? Dengar Pak. Dengar Pak. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Pada kesempatan ini kami bawakan dalam doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan keselamatan kepada kami, Allah. Berilah kesehatan keselamatan kepada kami, Allah, kepada guru-guru kami, kepada saudara-saudara kami, khususnya di daerah kami, di PGGS ini dan dimanapun guru-guru SMK Negeri 1 PGGS ini berada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami dalam menerima materi apa yang disampaikan oleh narasumber kami, ya Allah. Berilah kemudahan, berilah kekuatan kepada kami hingga selesainya acara pelatihan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Dosa para pemimpin kami, khususnya ya Allah, dosa para pemimpin dalam bidang pendidikan, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, berselalu pada jalan yang lurus. Bimbinglah kami berselalu pada jalan yang Engkau ridhoi. Kekuatan, kemudahan kepada kami dalam setiap urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami dalam melaksanakan kewajiban kami sebagai pendidik, ya Allah, di tempat kami bekerja di SMK Negeri 1 PGGS, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, mengingat waktu speakernya Bu MM nggak kedengaran. Oke, baik Bapak dan Ibu. Langsung saja saya kira kita ke pemaparan materi yang ke-9, literasi digital yang dibawakan oleh Ibu W. Tumangger pada pagi ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan juga dijauhkan dari segala sakit-sakit yang khususnya sakit yang musim pada saat ini, dijauhkan dari kita. Ibu WT, siap Bu? Kami persilakan kepada Ibu WT untuk memaparkan apakah itu literasi digital. Silakan Bu. Nampak Bapak Ibu? Belum. Ibu yang baru nampak, materinya belum. Ibunya yang nampak. Belum Bu, belum. Belum. Sebentar ya Bapak Ibu. Pinjam bendonya Bu. Welcome Bu. Kok nggak bisa Bu ya? Dari tanda panah di atas share screen Bu. Ada share di situ Bu. Yang ada tanda panah ke atas. Bawah warna hijau. Sepertinya susah ini. Bentar ya. Arahkan aja kursor Ibu ke tengah, nanti muncul. Oh, bentar ya Bu. Maklumlah Bapak Ibu gapte ini.
Sama-sama belajar literasi digital ini. Udah cantik-cantik dia digital hari ini pula. tengok ha. Lama-lama pula peserta ini ya kan. Kombinasi bajunya sama bendonya kan. Kan udah saya buka ini kan Bapak Ibu ada presentasikan gitu. Baru Kalau- wajah kakak yang kelihatan loh. Iya. Dari Tanda layar panah. paling bawah ada tanda panah ke atas dia, Bu. Bu, bisa Setelah juga Ibu peserta. klik alternatif S. Nanti muncul kotak dialog, select a window or an application that you want to share nih, nah kan Bu. Baru klik paling ujung itu ada share zone. Kemudian Ibu share lah yang mana. Oke, sudah nampak. Udah nampak Bapak Ibu? Sudah berhasil. Oke, Sudah. baik Bapak Ibu, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita sudah menjalani hari ke-9 dalam mengikuti kegiatan IHT kita. Jadi selama 8 hari Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan IHT. Kalau tidak salah ada 7 ya Bapak Ibu materi yang sudah kita pelajari. Kira-kira siapa yang ingat Bapak Ibu materi yang pertama sekali kita bahas? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Pendidikan yang memerdekakan ya Bapak Ibu. Pendidikan yang memerdekakan di mana di situ yang ditonjolkan adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ya hari kedua kerangka kurikulum, yang ketiga tentang capaian pembelajaran, keempat perangkat ajar, kelima modul ajar, keenam asesmen, dan ketujuh itu yang semalam terakhir kita bahas yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas ini selama 8 hari boleh kita pahami dan nantinya boleh kita terapkan di dalam tugas kita sebagai tenaga pendidik khususnya di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, pada hari yang ke-9 ini kita akan membahas mengenai literasi digital. Nah, Bapak Ibu, literasi digital ini tidak kalah pentingnya dengan ketujuh materi yang kita sudah bahas pada hari-hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau kasih tahu, saya sebagai narasumber ataupun pemateri pada hari ini, di sini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu, saya bukan ahlinya, tetapi di sini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami terima pada bulan yang lalu, yaitu melalui LMS yang kami ikuti selama 10 hari. Nah, baik Bapak Ibu, apa itu literasi digital? Nah, literasi digital adalah suatu kemampuan bagaimana kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa itu disebut dengan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten ataupun informasi-informasi yang ada. Itulah Bapak Ibu pengertian daripada literasi digital. Nah, kemudian kita mau tahu atau kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi ini, Bapak Ibu, ini bukan suatu kata ataupun suatu istilah yang baru bagi kita. Namun, ini sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak beratus bahkan berabad-abad tahun yang lalu. Nah, sejak manusia itu diciptakan di muka bumi, manusia sudah mencoba berkomunikasi
dengan simbol-simbol dan isyarat. Nah, Bapak Ibu, hal itu merupakan titik awal dari perkembangan TIK. Saat ini jarak dan waktu seakan-akan tidak lagi menjadi halangan dalam kita berkomunikasi. Nah, salah satu hal yang sedang menjadi tren pada saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Nah, beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, laboratori, email, dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan bagi kita semua. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Nah, berbagai barang elektronik seperti televisi, handphone, laptop, hingga platform sudah menjadi barang-barang tidak asing lagi bagi masyarakat. Nah, dan perkembangan TIK ini pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Inilah yang kita pahami tentang bagaimana perkembangan TIK di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi apa saja komponen-komponen daripada TIK itu, karena filenya berbeda, saya lanjutkan dulu yang berikutnya, yaitu mengapa literasi digital itu menjadi penting dan bermanfaat. Mengapa literasi digital itu menjadi penting dan bermanfaat? Di sini saya buat bahwa literasi digital bisa membuat orang mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif, kemudian inovatif dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain lebih lancar, dan juga berkolaborasi yang lebih dengan banyak orang. Inilah kira-kira apa manfaat ataupun pentingnya literasi digital itu bagi kehidupan manusia, nah khususnya bagi kita guru sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya Bapak Ibu, apa manfaat literasi digital yang saya rangkumkan di sini ada 8, yaitu yang pertama menghemat waktu, kedua menghemat biaya, kemudian yang ketiga memperluas jaringan, yang keempat membuat keputusan yang lebih baik, yang kelima belajar lebih cepat dan efisien, yang keenam memperoleh informasi terkini dengan cepat, yang ketujuh ramah lingkungan, dan yang kedelapan memperkaya keterampilan. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja kira-kira komponen-komponen daripada literasi digital. Sebentar ya Bapak Ibu. Tadi udah nampak, Bu. Nggak usah lagi dibagikan. Ini udah nampak, Bu? Udah. Yang ada gambar orang, kan? Oke, ya baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah merupakan komponen-komponen daripada perangkat TIK. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat ya tentang ilustrasi ataupun gambaran daripada unsur-unsur dalam komunikasi.
Nah, dalam komunikasi setiap pesan ataupun paket yang dikirim ataupun diterima, tentunya ada unsur pengirim dan penerima. Nah, ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan ataupun paket. Dan dalam proses pengiriman pesan ataupun paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk daripada konfirmasi. Nah, sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Coba sama-sama kita cermati tabel di bawah ini. Apakah benar TIK dan unsur-unsur komunikasi memiliki persamaan? Nah, pada bagian gangguan bisa kita dapatkan ada sebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut. Mana yang dapat kita kendalikan dan mana yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, baik Bapak Ibu, melalui tabel ini kita bisa melihat apa saja ya unsur-unsur daripada perangkat TIK itu adalah yang pertama di sini adanya pengirim yang disebut di sini teks ya. Kemudian yang kedua penerima. Nah, alat perangkat yang digunakan di sini adalah ada perangkat keras. Nah, seperti handphone atau smartphone, komputer, desktop, kemudian laptop dan lain sebagainya. Nah, dan sebagai perangkat lunaknya di sini bisa kita mungkin ini sudah kita gunakan. Nah, seperti aplikasi yang kita gunakan itu adalah WA atau Telegram atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pesan atau paket. Nah, pesan atau paket ini bisa berupa, nah di sini kita lihat ada dia berupa teks, ada dia berupa suara, ada berupa gambar, dan ada berupa video dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah media. Nah, media yang digunakan di sini adalah seperti kabel atau nirkabel. Nah, unsur yang keempat, umpan balik. Nah, di sini biasanya kalau kita lihat melalui handphone kita, nah kalau ada seseorang yang mengirim pesan kepada kita, maka yang muncul dalam pesan yang kita terima itu adanya indikator centang pada WhatsApp, tanda pesan sudah terkirim atau sudah diterima oleh perangkat atau dibaca atau dibuka oleh pengguna. Nah, kemudian unsur yang terakhir di sini adalah gangguan. Nah, disinilah tadi dalam menggunakan perangkat-perangkat TIK ini ada gangguan. Di mana gangguan itu tadi ada dua, ya. Ada dia gangguan yang bisa kita kendalikan dan yang kedua itu tadi adalah gangguan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada cara, ya. Cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan, memiliki cara yang berbeda-beda, tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki. Sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK kita antara lain. Nah, yang pertama langkah cepatnya dia berupa ada restart atau menghidupkan ulang perangkat kita. Atau yang kedua, langkah yang kedua kita lakukan langkah cepat kedua yaitu lakukan hard reset perangkat kita, ya. Artinya sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan ataupun resiko dari hard reset adalah hilangnya data pada perangkat. Nah, kemudian
langkah yang kedua adalah periksa terlebih dahulu identifikasi persoalan. Nah, maksudnya di sini identifikasi persoalan adalah periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria memiliki kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Jika iya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Dan kemudian jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Kemudian identifikasi yang kedua, periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika ya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau apakah jaringan internet kita hidup. Dan kemudian jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Nah, kemudian di sini ada alamat identitas dan akun. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada ya ilustrasi ataupun gambaran mengenai pentingnya pengelolaan perangkat dan akun perangkat pada TIK. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika kita mengirimkan paket, apa yang Anda perlukan? Tentunya alamat penerima agar paket kita tepat sampai di tujuan, maka pihak penerima pun tidak dapat sembarangan menerima paket tersebut. Ia harus tahu dari mana paket itu dikirim. Nah, semakin jelas siapa pengirim dan siapa yang dituju atau penerima, kemungkinan tingkat keamanan data itu berasal semakin tinggi. Bapak Ibu, ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah. Memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Nah, Bapak, Ibu, bahasan sebelumnya kita sudah mencoba mengidentifikasi gangguan. Ya, di mana tadi yang kita identifikasi itu adalah gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, gangguan terhadap alamat dan identitas kita membuat kita dapat kehilangan alamat ataupun identitas. Nah, salah satu antisipasi kita terhadap gangguan adalah mengelola perangkat dan akun yang kita miliki. Bagian ke C, di sini Bapak Ibu ada dikatakan perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa gambar, di mana gambar ini adalah merupakan alat yang akan kita gunakan nantinya, di mana sekolah kita dikatakan sebagai sekolah yang dihunjuk oleh pemerintah sebagai SMKPK. Jadi inilah nanti perangkat-perangkat yang akan kita pakai ketika kita melaksanakan pembelajaran. Nah, adakah perangkat TIK dan ragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat? Nah, di sini mungkin gambar yang tadi mungkin kita semua Bapak Ibu sudah semuanya ya melihat, bahkan sudah menggunakan alat-alat tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa setiap perangkat TIK seperti komputer, handphone, membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Nah, demikian pula dengan platform teknologi ataupun aplikasi. Nah, untuk itu, agar kita dapat memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak, maka pada saat produk-produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut
mulai hadir pada saatnya. Nah, maksudnya di situ itu akan kita pakai nantinya ketika kita sudah menerapkan SMKPK. Dalam hal ini nanti akan kita laksanakan di kelas 10. Nah, di sini dikatakan Anda perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki dan kriteria minimum yang diminta oleh masing-masing produk aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut. Nah, hal-hal yang terkait di dalamnya adalah yang pertama, sistem operasi yang digunakan. Kemudian yang kedua, ukuran RAM. Ya. Yang ketiga, besaran ROM. Nah, inilah yang nanti akan harus kita pahami ketika kita ingin menggunakan platform ya yang akan kita gunakan dalam sekolah nantinya. Artinya kita harus memeriksa alat yang akan kita gunakan itu seperti yang di sini tadi katakan, sistem operasi yang digunakan, alat kita itu bagaimana, ukuran RAM-nya berapa, kemudian besaran ROM-nya bagaimana, itu nanti harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, di sini ada dibuat supaya kita mengetahui bagaimana langkah-langkahnya. Jadi di sini ada beberapa langkah untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Ada beberapa cara. Yang pertama di sini user manual atau manual book perangkat. Kemudian berikutnya kotak pembungkus perangkat. Yang ketiga, informasi dari pencarian di internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki. Ada beberapa tips atau cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer berbasis Microsoft Word, Microsoft Windows, dan handphone ataupun smartphone berbasis Android, antara lain sebagai berikut. Nah, misalnya di sini perangkat jenis komputer. Nah, di sini dibuat contohnya adalah Windows untuk Windows 10. Tip yang pertama di sini melalui About Your PC. Nggak tahu saya bacanya Bapak Ibu. Nah, yang harus kita lakukan di sini untuk mengetahui spesifikasinya, nah, buka menu Start, di mana dalam laptop kita itu ada gambar layar ya Bapak Ibu. Nah, kita klik menu Start tersebut, biasanya ada Windows ya di sebelah kiri bawah. Nah, kemudian yang kedua, saat jendela menu Start terbuka, langsung ketik About Your PC. Lalu tekan Enter. Nah, tips yang kedua, melalui sistem information. Yang pertama adalah buka menu Start, kemudian ketik sistem informasi, lalu tekan Enter. Ini untuk Windows 10, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana untuk Windows 7? Tips yang pertama, melalui properties pada My Computer. Nah, yang dilakukan di situ Bapak Ibu, buka menu File Explorer. Kemudian yang kedua, arahkan kursor pada My Computer, lalu klik kanan. Nah, saat jendela pilihan terbuka, arahkan kursor pada properti, lalu klik kiri. Nah, tips yang kedua, melalui instruksi DX-Diag. Nah, tekan lambang Windows, kemudian lambang R ya pada keyboard desktop secara bersamaan.
Kemudian yang kedua atau B, jendela fitur run seperti pada gambar sebentar ya Bapak Ibu. Ya, ini gambarnya sudah tertutup. Namun yang kedua tadi jendela fitur run seperti pada gambar 17 di sebelah ini akan muncul ketik DX dia pada kolom isian open, kemudian tekan enter atau klik OK. Nah, inilah tips-tips untuk mengetahui bagaimana daripada unsur-unsur yang ada di laptop Windows 7. Nah, kemudian sekarang kita lihat perangkat jenis gawai berbasis Android untuk handphone. Ya Bapak Ibu, kita lihat di bawah ini. Yang pertama kita lakukan temukan ikon ataupun aplikasi setting pada handphone dan klik untuk membukanya. Yang kedua, pada menu pengaturan, temukan menu about phone atau tentang perangkat dan klik untuk membukanya. Yang ketiga, pada menu about phone atau tentang perangkat, temukan menu software information atau info perangkat lunak dan klik untuk membukanya. Tips yang kedua, melalui aplikasi seperti CPU Z atau AIDA 64. Yang harus kita lakukan di situ Bapak Ibu, yang pertama temukan ataupun unduh dan pasang aplikasi CPU Z melalui Google Play Store di handphone kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, setelah pemasangan ataupun install berhasil, buka aplikasi CPU Z. Nah, yang ketiga, pilih device pada aplikasi CPU Z untuk menampilkan rincian spesifikasi perangkat handphone yang kita gunakan. Bagian ke-D, mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dalam dan pengoperasikannya. Biasanya di sini ada dua cara untuk mendapatkan dan mengoperasikan sebuah produk platform teknologi. Nah, yang pertama memasang atau install pada perangkat kita. Caranya yang pertama pada perangkat komputer atau desktop atau laptop. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada perangkat komputer desktop. Nanti contohnya bisa Bapak Ibu buka, nanti di sini ada linknya. Nanti setelah materi selesai, saya akan kirimkan materi ini kepada Bapak Ibu. Yang kedua di sini, bagian B-nya pada gawai Android, hingga saat ini kriteria minimum platform teknologi sekolah penggerak untuk gawai masih berbasis sistem operasi Android. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format APK untuk dapat langsung dipasang pada gawai berbasis sistem operasi Android. Cara lainnya, penyedia aplikasi menyediakan tautan aplikasinya pada Play Store. Kita dapat langsung menemukan di Play Store, mengunduhnya, dan secara otomatis akan terpasang
pada gawai Android kita. Nah, kemudian yang kedua, mengaksesnya melalui web browser. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan akses ke alamat situs tertentu untuk dapat mengoperasikan aplikasinya. Nah, ini juga Bapak Ibu contohnya nanti bisa kita lihat melalui link yang ada di bawah ini. Tips dan contoh yang digunakan di atas mengikuti kriteria produk-produk platform teknologi sekolah penggerak yang hingga pengembangannya sejauh ini dapat digunakan pada perangkat komputer, laptop, memiliki browser dan berbasis sistem operasi Windows. Serta untuk versi mobil dapat digunakan pada perangkat atau gawai atau handphone berbasis Android. Nah, yang terakhir di sini Bapak Ibu mengaktifasi akun belajar ID. Nah, mungkin kalau ini Bapak Ibu ini sudah kita laksanakan ya dalam kegiatan kita dalam pembelajaran secara daring. Nah, tetapi tidak salah ya, saya ingin membagikan apa yang sudah saya terima melalui pelatihan LMS. Nah, di sini mengaktifasi akun belajar. Dalam subbahasan 1.3 komponen perangkat TIK kita sudah sama-sama melihat pentingnya alamat, identitas, dan akun sebagai komponen perangkat TIK. Nah, di sini dikatakan mengapa akun pembelajaran belajar ID. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa itu penting? Di sini adalah merupakan anjuran dari Menteri ya, dan informasi dari Kemendikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Itu makanya kita diharapkan selalu menggunakan akun kita dengan pembelajaran akun pembelajaran belajar ID. Karena akun pembelajaran menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian kenapa itu harus kita gunakan adalah akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi dari Kemendikbud. Yang berikutnya, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah, inilah makanya Bapak Ibu kita selalu diharapkan setiap mengirim ataupun setiap pembelajaran itu kita harus pakai akun yang sesuai dengan akun pembelajaran belajar ID. Nah, di sini ditanya sudahkah Anda memiliki akun belajar ID? Nah, di sini Bapak Ibu pastikan Anda sudah memilikinya. Nah, mungkin kita semuanya sudah memilikinya dan caranya kemarin pun kita sudah dikasih bimbingan dari Pak JS. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang tidak bisa dipahami, mari kita di sini sama-sama diskusi ya Bapak Ibu. Saya di sini bukan ahlinya. Saya tahu Bapak Ibu banyak yang ahli masalah perkembangan TIK ini, tapi di sini kita mau berbagi ya atau berdiskusi antara satu dengan lainnya. Nah, terima kasih Juah Banta Karina. Baik, terima kasih Ibu narasumber kita sudah memberikan pemaparan tentang apakah itu literasi digital, kemudian apa komponen-komponen dari literasi digital tersebut, kemudian tadi ada bagaimana cara melihat spek atau spesifikasi dari digital yang kita miliki bersama, baik HP maupun laptop kita maupun komputer, kemudian bagaimana terakhir tadi cara aktivasi akun ID yang sudah kita praktekkan dalam proses pembelajaran via PJJ daring.
Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita buka sesi diskusi, ada baiknya karena tadi materinya sangatlah lumayan panjang, kita ice breaking dulu yang dibawakan oleh kelompok gotong royong. Silakan Bu dari kelompok gotong royong. Ice breaking-nya silahkan sama Ibu Omsin. Pada siapa Bu? Ibu Omsin. Ibu Omsin, silakan Bu Omsin berbagi dengan kita Bu. Karena berupa video, Bu, nggak ditutup dulu screen dari Ibu WT, Bu. Oh, mau share screen. Izin Bu WT, stop sharing dulu Bu. Cara Dari atas kalau nggak salah itu. Ada Oke. stop yang merah. udah Bapak Ibu? Oke, sudah Bu. Silakan share screen Bu. Ice breaking terheboh. Nggak nampak gambarnya, Bu. Jaringan. Nanti ke Pak nih. Nanti ke Jangan, Pak. Ada suara, gambar nggak ada Bu? Atau hanya suara Bu? Enggak, Bu. Ada gambarnya ini, Bu. Kok Jaringan mungkin ya, Bu, ya? gerakannya Bu Omsin aja, berdiri di situ. Kalau share screen nggak nampak lebih. Iya, Bu, ya, Bu, ya. maunya Ibu Omsin yang bergerak di situ. Sambil menunggu gambarnya Bapak Ibu, kita praktekkan gerakan. Berdiri aja kita, Bu. Semana, Bu? Berdiri. Kalau berdiri nggak nampak kan? Nggak nampak nanti, Bu. Jauhkan dia, Bu. laptopnya. Dijauhkan laptopnya, Bu. Agak jauh. Udah Ibu aja berdiri biar kami ikuti gerakannya. Pakai celana pendek, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang Tapi penting pakai Jangan celana. nampakkan celananya, direkam. Direkam soalnya, Bu. Dapat, nggak apa-apa, Bu, ya. Iya, badannya aja Bu Pakai setengah. apa aja kita ya. Saya ulangi ya, Bu. Oke, Bu. Duduk aja Bu Omsin, duduk aja. Oke, Bu.
Benar. Mana Bu? Apa Bu? Jaringan Bu. Pokoknya bayi di samping bagi. Aduh. Jaringan Bu. Teruskan aja. Langsung aja Bu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Aja Bu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tepuk tangan. Oke Bu, selesai Bu. Itu aja Bu. Selesai Bu. Oke, terima kasih ice breaking-nya Bu Omsin. Bagaimana Bapak Ibu, sudah semangat kembali? Sudah Semangat, keringatan, Bu. Bu. Sudah keringatan. Keringatan Mana Bu LB ini? Sambil-sambil pertanyaan atau sarannya atau apanya disiapkan Bapak Ibu. Baiklah, untuk melanjutkan sesi berikutnya kita buka sesi diskusi. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silahkan untuk bertanya ataupun memberikan saran. Bapak Ibu, kita buka sesi yang pertama. Ya, saya pertama, Bu. Ya, Pak KS, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan judul yang disampaikan oleh narasumber tadi, yaitu tentang kemampuan untuk literasi digital. Literasi digital. Terus terang kami sangat kurang, paling saya lah saya katakan, sangat kurang dalam literasi digital ini atau di digital ini, di mana memang ini sudah jadi tuntutan ya sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Nah, tapi harapan kami atau harapan saya, bila kita nanti masuk misalnya, ya mungkin Ibu yang sudah lebih paham lah, bahkan setelah mengikuti pelatihan kemarin atau juga namanya dibantu juga dengan Pak kurikulum Pak JS. Harapan saya ya, semuanya kalau memungkinkan, saya nggak tahu pula nanti apakah memang memungkinkan atau tidak, tapi ada maunya apa ya, semacam apalah dibilang, semacam kalau dibilang pelatihan mungkin khusus ini enggak ya, tapi kesinambungan lah tentang literasi digital ini. Ya memang terus terang ada pun sedikit yang kami terima, misalnya sebetulnya bukan sedikit yang kami terima, misalnya melalui Pak JS ya, yang rajin, yang tanpa mengenal lelah lah mengajari, tapi karena faktor umur ini mungkin sudah sangat lambat begitu. Jadi mana ya, sering-seringlah kita seperti ini. Lagi di era atau bukan di saat yang pandemi ini bertambah berbicara, kadang-kadang ada semacam curhat lah jadinya. Apa namanya ya? Semacam kalau dibilang putus asa nggak boleh putus asa ya. Tapi karena begitu banyak
begitu jauh ketinggalannya, akhirnya nggak tahu lagi. Saya sebetulnya ditugasi inilah, ya, sama sekali nggak tahu apa yang mau dikerjakan lagi, saking bingungnya seperti itu. Mungkin ya kesalahan juga lah, kelalaian juga, nggak selalu mengikuti seperti itu. Jadi ya harapan saya ke depan ya kita semakin bisa, janganlah mungkin yang lain bukan seperti saya, ya. Janganlah punya kalau guru yang lain lebih apa, jangan seperti kami yang sudah di atas kepala liwe ini. Mungkin demikian saja harapan, atau apalah namanya, curhatlah, harapan atau apapun namanya, supaya kita lebih lagi ke depan. Mungkin demikian. Terima kasih, Bu. Baik Pak, terima kasih. Yang kami tangkap dari Pak KS itu berupa harapan yang diharapkan mungkin bagi ibu-ibu ataupun bapak yang sudah mengikuti PSP sebelumnya, atau banyak guru-guru kita yang lebih muda yang tidak mengikuti PSP kemarin juga paham mengenai TIK ini. Harapan Bapak ini supaya ada semacam pembelajaran guru ke guru gitu ya Pak, guru ke guru mengenai literasi digital ini, bagaimana caranya menggunakan teknologi itu. Selama ini juga kita sudah dapatkan dari Pak JS yang tidak lelah untuk melatih kita para guru. Kita lihat bagaimana Bapak ini sudah selalu mengajarkan kita, kadang faktor usia, faktor lain-lain, apalagi ibu-ibu, emak-emak di dapur, kadang tidak masuk ke akal lagi pembelajaran TIK ini. Mudah-mudahan harapan Bapak ini sering-seringlah katanya kita untuk melakukan, walaupun dijauhkan oleh jarak, kita mengadakan seperti ini. Bisa saja grup yang kecil-kecil, seperti sudah dibagikan di kelompok, itu juga sudah termasuk sejalan dengan literasi digital kemarin. Begitu dia kira-kira. Ada lagi atau bisa ditambahkan Pak JS, Pak monitor Pak, atau bergabung ke Zoom yang lain? Baik Bu, Bu Mas Trina. Ya Pak. Terkait tentang ini, kebetulan pula lagi ngikut Zoom pula, ada 2 Zoom yang saya ikuti ini Bu. Sebentar, yang disampaikan oleh Pak KS tadi, untuk literasi digital, kalau menurut saya ya triknya mungkin harus banyak latihan. Yang kedua, pada saat kita latihan Bapak Ibu, pada saat latihan atau mempraktekkan itu, jangan orang lain kita suruh mempraktekkan. Mari langsung saja kita, salah ataupun benar itu kita yang merasakan. Kalau misal orang lain kita suruh, ya kita nggak tahu di mana prosesnya, nggak tahu di mana benar salahnya. Tapi kalau kita sudah megang, kalau sudah kita mempraktekkan sendiri, misalnya mencet A, bagaimana mencet tombol A. Ya kalau orang lain kan yang megang, kita nggak tahu bagaimana itu A, mencet A itu sebenarnya. Itu mungkin triknya, trik tentang IT tadi. Yang ketiga Bapak Ibu, mungkin mari kita luangkan waktu kita, entah 1 hari itu, entah 5 menit saja, mungkin 5 menit setiap hari. Karena kalau ini, teknologi ini kalau tidak diaplikasikan atau tidak dioperasikan setiap hari, mustahil kita bisa. Jadi nggak usah banyak-banyak waktunya, cukup mungkin hanya 5 menit 1 hari. 5 menit 1 hari berarti 1 minggu udah hampir setengah jam. Saya yakin secara perlahan bisa. Contoh sederhana tadi pada saat is breaking, mungkin yang di-share itu kan foldernya. Ya, ini contoh sederhana tadi. Kenapa tidak nampak gambar di Zoom? Yang di share screen adalah folder tempat di mana disimpan itu video. Bukan videonya yang di share screen. Seperti itu. Tadi semisal video itu disimpan di drive, kalau disimpan di drive, otomatis dia buka ke browser. Ya, tapi tadi kan disimpan di folder biasa di komputer. Yang di-share adalah folder, bukan videonya. Tadi biar muncul videonya itu, yang folder itu di stop screen dulu. Baru video yang buka di-share screen kembali. Itu contoh sederhana Bapak Ibu, mungkin
pengaplikasian daripada share screen. Karena yang sekali lagi yang di share screen adalah foldernya, bukan videonya. Jadi mungkin kalau saya di sekolah, semua video saya simpan di Google Drive. Begitu kita buka video, dia nanti buka browser. Yang browser itu yang kita share screen. Di browser itu misalnya ada 5 jendela, terserah yang mana mau dibuka jadi. Seperti tadi yang Ibu WT itu kan yang di share screen kan browsernya. Jadi nampak bahan di situ semua ada tadi mungkin 4 jendela yang buka. Seperti itu mungkin teknisnya Bapak Ibu hanya masukkan. Sekali lagi mari kita saling berbagi yang seperti yang diminta oleh Pak KS tadi. Mari kita sama-sama berbagi. Kalau nanti bisa Bapak Ibu pada saat kita piket, disitulah kita berbagi mungkin juga pada piket di sekolah, baik itu praktik video sendiri untuk anak-anak maupun yang lainnya. Demikian Bu Mas Rina, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tips-tips bagaimana mungkin jawaban untuk harapan dari Pak KS sudah terjawab. Pada saat kita piket nanti kan sudah ada jadwal piket Pak, di sana kita bisa berbagi. Tapi kadang menerapkan ini, yang kadang satu nggak datang, satu lagi nggak datang. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa terjalin dengan baik. Bukan untuk apa-apa Bapak dan Ibu, karena memang kita harus dibawalah kemari ke teknologi ini. Jadi kalau kita ulas kembali, dari awal kita belajar kurikulum yang memerdekakan, kemudian dilanjutkan dengan kerangka kurikulum, kemudian diteruskan lagi dengan capaian pembelajaran, masuk ke modul pembelajaran ATP, kemudian masuk ke kerangka kurikulum operasional sekolah. Terakhir, kenapakah literasi digital? Nah, supaya semuanya itu dengan keadaan yang sekarang bisa diterapkan, modul ajar tadi tidak bisa tatap muka, berarti mau tidak mau Bapak dan Ibu semuanya sudah harus via TIK melalui literasi digital ini. Mungkin itu barangkali kenapakah literasi digital itu adalah topik yang terakhir yang kita bahas. Nah, mungkin penanya berikutnya kami buka Bapak dan Ibu. Tadi itu berupa harapan. Silakan Bapak dan Ibu. Ibu Mas Trina. Ibu moderator. Lagi keluar sebentar tuh atau Ibu ambil alih aja dulu sebentar mungkin. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau diskusi, saya mau bertanya ini sama Bapak Ibu, atau bukan bertanya ya, kita saling berbagi dulu Bapak Ibu. Ya, saling berbagi artinya kita di sini diskusi dulu antara satu dengan lainnya mengenai bagaimana kira-kira pengalaman Bapak Ibu ya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam tugas kita sebagai tenaga pengajar. Nah, di sini Bapak Ibu kita berbagi ya, pasti kita semua di sini punya pengalaman masing-masing. Nah, caranya diskusi kita pada hari ini, saya mau buat seperti ada permainan, yaitu lempar bola. Ya, maksudnya Bapak Ibu, saya nanti mau yang pertama saya yang pegang bola, kemudian saya lemparkan. Nah, misalkan saya lemparkan sama Pak Sitakar nanti. Pak Sitakar harus tangkap. Hop, bola Bapak tangkap. Kemudian Bapak nanti katakan pengalaman saya dalam memanfaatkan perkembangan iptek, perkembangan TIK ya Pak ya, perkembangan TIK selama pembelajaran di sekolah adalah ini. Nah, seperti itu kan Pak. Kemudian nanti setelah Bapak selesai memaparkan pengalaman Bapak, kemudian bola Bapak lempar kemana yang Bapak mau. Nah, misalkan Bapak lempar bolanya ke Ibu Mas Trina, kemudian Ibu Mas Trina menangkap. Dan yang terakhir nanti bola
kembali dilemparkan kepada saya Bapak Ibu. Mengerti maksudnya Bapak Ibu? Siap, mengerti. Ngerti, Bu. Baik Bapak Ibu. Ya, yang mau kita diskusikan di sini Bapak Ibu, bagaimana kira-kira pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan TI ini pada tugas kita sebagai tenaga pengajar. Itu Bapak Ibu materinya ataupun yang mau kita bagi pengalaman kita sama teman-teman kita. Oke, baik. Yang pertama saya lempar bola kepada Pak Yudi Brahmana. Hop, ini bola Bapak, tangkap Pak. Pak Yudi? Iya, suaranya Pak. Oke Bu, makasih Bu. Saya paling pengalaman saya kalau soal literasi yang tadi memanfaatkan teknologi. Pertama waktu untuk belajar saya udah buat beberapa video YouTube pembelajaran buat siswa. Terus saya juga share pengalaman tadi yang dinambahin dari Pak JS. Jadi misalkan kalau kita tidak tahu misalkan membuat sesuatu gitu, tinggal kita cari aja di Google, tinggal ketik apa yang ingin kita tahu. Saya selalu gitu, kalau misalkan kita malu bertanya, saya kan orangnya malu Bu. Jadi kalau nggak tahu gitu mau sama siapa tanya, saya searching aja dulu di Google, apa yang ingin kita buat. Semua di Google itu udah lengkap. Misalkan Ibu kayak itu kan tidak tahu mengirim tugas lewat WA misalkan. Tinggal ketik, langsung di bawah situ ada. Tinggal cari, ada videonya, ada, tinggal kita belajar sendiri. Makanya saya jarang bertanya sama Pak JS karena saya cari dulu di Google. Kalau memang udah buntu baru ke Pak JS. Itu juga saya kayak pertama kali buat video YouTube, ada beberapa video saya buat, walaupun muka saya nggak ada, tapi saya gunakan cuma 2 alat. Itu HP, terus sama headset. Jadi kayak gini, suara saya rekam, masukkan ke aplikasi aplikasi pembuat video, tinggal kita rekam, nanti tinggal kita bagi-bagi. Memang padahal videonya cuma 6 menit, tapi saya buat 2 hari. Itu waktu belajar pertama. Makanya dari situ nanti lama-lama, seperti kata Pak JS tadi, biasakan kalau bisa kasih waktu sedikit mungkin, tapi tiap hari. Jangan sedikit, tapi lama. Makanya dari situ saya sudah terbiasa. Kadang-kadang kalau saya nggak pakai laptop, saya pakai HP saja udah bisa. Jadi ada juga, karena semua alat untuk yang kita gunakan itu semua ada. Jadi sebenarnya apa yang kita ingin tahu di Google semua ada. Makanya siswa-siswa yang sekarang, Ibu ketikkan aja soal yang Ibu buat, tinggal mereka cari di browser mereka, langsung ada. Makanya kalau kita lihat dari Google Classroom, baru kita kasih soal, setengah jam udah siap. Dari situ kita tahu pasti orang itu udah nyari, karena jawabannya setelah saya cari pas semua yang ada di internet. Makanya kita perhatikan juga kalau kita memberikan soal kepada siswa. Oke Bu, itu dari saya Bu. Saya lempar ke Ibu Tri. Halo Ibu Tri, tangkap bolanya Bu. Bu, udah saya tangkap. Mau berapa kali Bu? Oke Bu, terima kasih. Silakan Ibu. Baik. Pengalaman saya dalam pemanfaatan tentang teknologi ini sebenarnya sangat banyak ya. Suaranya dikuatkan Bu. Yang saya rasakan, terutama di bagian khususnya lah saya bilang di bagian IHT ini banyak sekali yang saya terima manfaat daripada pemanfaatan teknologi ini. Sama seperti yang saya tanyakan bahkan mengenai Zoom seperti semalam itu, sama seperti yang Pak Jaya jelaskan, kalau kita nggak gunakan sendiri, kalau kita nggak operasikan sendiri, nggak akan bisa gitu, nggak akan tahu kita manfaatnya bagi kita itu seperti apa. Terus kemarin juga Pak JS menjelaskan tentang Droid Camp, kemudian
gitu ya. Yang di laptop dan di handphone itu langsung saya download langsung, Bu. Saya pengen tahu bagaimana sih fungsinya kan gitu. Jadi sekarang ini saya gunakan, saya hubungkan antara laptop dengan kamera yang di handphone karena kebetulan kamera di laptop saya agak kurang bagus gitu, Bu. Jadi kalau itu satu. Kemudian kalau di pembelajaran yang saya buat itu, yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu di Google Classroom gitu. Kita membuat video, kemudian membagikan dalam bentuk PDF, dalam bentuk dokumen seperti itu. Itu yang saya alami. Jadi sangat banyak saya dapatkan manfaatnya. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan. Saya lempar ke Ibu Erasti. Ya, silakan Ibu Erasti, ditangkap bolanya Ibu. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Ya, pengalaman saya yang saya bagikan tentang pembelajaran teknologi ini adalah ya masih belajar, Bu. Masih ya tahap belajar dalam proses. Ya, kalau dikatakan untuk berbagi, belum bisa saya berbagi, Bu, karena saya tahap proses untuk mengikuti. Hanya itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Ya, Bu. Silakan dilemparkan. Maksudnya Bu, pengalaman Ibu dalam memanfaatkan pati itunya Bu. Itu yang mau dibagikan sama teman-teman kita Ibu. Iya, Bu. Bagaimana pengalaman Ibu itu? Iya, Bu, lagi proses, lagi belajar. Ya, terima kasih Bu ya. Silakan lempar Bu bolanya kepada siapa Bu yang Ibu inginkan. Saya lemparkan bolanya ke Ibu Desna. Halo, Oke, silakan Ibu Desna. Bolanya Bu Erasti. Yang kemarin ya Bu, WT. Di sini enggak nampak kita. Sabar ya, Pak. Izin Pak, Ibu Erasti mute Bu, biar nggak trouble. Unmute. Halo, terdengar? Ya. Soalnya di sini jaringan ini Bu, nggak bagus. Oke, pengalaman saya selama pelatihan ya Bu, LSM kemarin, ya gimana ya, sangat berkesan lah, apalagi masalah TIK sekarang, ya masalah TIK, ya gaptek lah dibilang, tetapi semenjak pelatihan LSM kemarin sudah banyak tambahlah pengalaman bagian membuka laptop tentang PDF, membuat dokumen seperti itu, memindahkan dari link ini menempel ke sana, mengubah table seperti itu. Tapi awalnya memang seperti yang dibilang Pak JS, kalau tidak sendiri kita yang mengerjakan, kita nggak akan paham. Pengalaman saya masa LSM kemarin, hari pertama, hari kedua saya sampai menangis karena nggak paham bagian TIK ini. Saya jujur, saya nggak malu karena udah lama tidak pegang komputer. Jadi untuk pengalaman tambah lagi yang selama kita IHT ini,
saya lebih tambah lagi pengalaman lagi. Terima kasih sama Pak JS. Untuk bagian pengajaran untuk pengajar di classroom, ya ini masih meraba-meraba Bu WT, masih meraba-meraba karena masih ada yang belum paham. Cuman kadang udah mau terhapus seperti itu, kadang nggak tahu membagikan linknya, pindahkan dari membuat sekarang masih belum paham tentang kalau kita ada materi pindahkan ke sebuah link, dari link ini pindahkan ke drive, saya belum paham. Jadi ini lagi belajar ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Izin bentar Bu Saya WT, lemparkan Bu sama- Mastrina, sebentar sebelum kita lanjut, sebentar Bu. Ya, silakan Ya, Pak. Oke, melalui Bu Mastrina, tadi kan ada trouble, ini kan trouble-nya tadi mungkin Ibu Erasti sama Ibu Desna berdekatannya. Yang berdekatan Bu, atau yang ada 2 Zoom dibuka, itu mohon dipakai headset. Kalau pakai headset tidak akan trouble. Jadi kalau misalnya walaupun dua-dua di posisi mute, itu tidak akan suara berdengung. Seperti saya sekarang ini saya buka adalah ada 3 Zoom. 3 Zoom tapi suara tidak berdenging. Kenapa? Ketiga perangkat yang saya buka, saya pakai headsetnya. Demikian hanya penambahan untuk kenyamanan pada saat kita melakukan misalnya virtual, baik itu virtual Gmeet maupun yang Zoom. Jadi sekali lagi silahkan kita pakai headset saja, biar tidak berdengung. Terima kasih Bu WT, Bu Mastrina. Pak. Oke, saya lemparkan bolanya sama yang di samping saya aja, Bu Dewi. Oke, saya tangkap bolanya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pengalaman saya selama pelatihan IHT ini sangat-sangat berbulut saya rasa. Karena belum lagi anak yang mau ini, yang mau diurus, belum lagi tugas-tugas yang sangat banyak. Sedangkan pada saat ini saya lagi mendedah ini. Masih beberapa bulan udah ikut Zoom. Tapi walaupun begitu, masih banyaklah pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan, terutama dalam pengaplikasian yang dikatakan Pak JS tadi, seperti contohnya salah satunya menempelkan link. Awalnya saya sama sekali tidak tahu, dan bahkan membagikan materi di classroom pun saya tidak tahu. Tapi karena saya mengikuti pelatihan IHT ini, saya jadi tahu cara membagikan materi, mengcopy link materi saya dan membagikannya ke classroom. Dan pada saat ini saya lagi belajar untuk membuat videonya. Itulah pengalaman saya selama kita pelatihan. Terima kasih. Dan bola ini saya lempar ke Ibu Ege. Terima kasih. Tangkap Bu Ege. Di mana dirimu Bu Ege? Ayo, mana Bu Ege? Lari. Halo. Ya, silakan. Belum. Baiklah, terima kasih. Pengalaman saya selama kita belajar IHT ini juga sangat banyak ya, Bapak Ibu. Suka duka, sukanya ya banyak pengetahuan yang tambah. Ya mungkin selama ini banyak yang tidak saya ketahui, misalnya mengcopy link dari dokumen yang lain ke drive. Di sini mungkin sudah lebih agak bisa gitu, walaupun masih banyak kekurangannya. Kemudian lembur kayak tadi malam, Zoom diskusi, tapi gagal juga karena jaringan kan, habis paket. Tapi ada juga kerugiannya juga.
harus ada yang dirugikan gitulah, harus ada yang dikorbankan. Contohnya 1 harian semalam PR anak saya juga nggak ada yang siap. Gara-gara kita Zoom dari pagi sampai jam 11, baru lanjut lagi untuk diskusi, onan lagi beli ikan asin kan Bu, 1 on. ATM-nya dia semalam. ATM itu ada keperluan lain Bu. Nah, itulah Bapak Ibu suka dukanya, tapi ya mudah-mudahan pengetahuan kita juga makin tambah. Anak saya juga lagi sakit ini, jadi tadi maaf sering tutup kamera ya gara-gara itulah. Mengurus anak, masak, mengantar duka ke sekolah, ya itulah Bapak Ibu. Terima kasihlah. Tempat kemana ini ya? Ke moderator lah mengaturkannya. Oh, cepat kali ke moderatornya. Kamu balas dendam sama moderator yang mengaturkan. Oke, baik Bapak Ibu. Saya tangkap bola dari Bu Ege. Tapi saya lempar dulu karena ada nyanyi-nyanyi di depan, ada acara apa ini. Saya lempar dulu, nanti takutnya tidak nyaman. Saya lempar ke Pak JF lah, Pak Tupang. Mungkin nanti saya masih nyanyi-nyanyi di sana, di depan rumah, ada yang meninggal. Terima kasih Bu. Pengalaman saya dalam dunia TIK itu ada 2 bagian Bu. Yang pertama itu yang bersifat offline, yang kedua bersifat online. Kalau yang bersifat offline Bu, sudah ada beberapa kali saya lakukan itu pembelajaran dengan menggunakan proyektor di kelas. Karena ya ada sedikit paham tentang penggunaan Word, Excel, jadi saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan proyektor. Yang kedua untuk online, memang kalau di sini saya agak menyerah sedikit Bu, mungkin karena faktor usia, begitu banyak aplikasi yang masuk, sehingga otak saya itu sudah hampir nggak muat. Ya, baik aplikasi pembelajaran maupun aplikasi lain yang ada di handphone, ya baik itu aplikasi bidang ekonomi seperti aplikasi BRI atau pelaporan dari bank gitu kan, atau juga aplikasi seperti kita di rumah ini ada jual pulsa, ya kelabakan karena begitu banyak aplikasi yang masuk, sementara umur kita sudah hampir kepala 5, jadi otak itu udah udah lambat mengadaptasi daripada aplikasi. Jadi tapi yang kita bisa pahami masih sedikit begitu Bu. Terima kasih. Dan ini saya lemparkan untuk rekan saya setim Ibu Mardi Pratiwi. Silakan Bu. Silakan Ibu Mardi Pratiwi. Tadi di luar ya Bu, sambil berjemur, soalnya Kak flu, jadi harus lari juga ke dalam rumah ini lagi. Kalau bagi saya sangat banyak sekali ya. Dari nol, memang betul-betul nol, sama sekali saya tidak tahu. Tapi sekarang seperti semalam itu, tugas saya selesai pun saya senang sekali. Hore, tidak ada lagi tugas. Itu hal yang luar biasa bagi saya, walaupun dalam keadaan masih pilek ya, flu, anak saya juga sekarang demam, ketularan mungkin satu lagi. Tapi luar biasa, saya sangat bersyukur ikut IHT ini. Makanya saya kemarin, seandainya saya ikut juga kemarin itu LMS, mungkin saya lebih cepat taunya gitu. Makanya semalam saya pikir, wah Pak JS ini orangnya luar biasa, ini bisa tahu semua apa yang ditanya, bisa tahu. Makanya saya, aduh, seandainya kayak Pak JS ini isinya berapa lagi, saya pikir. Karena otak saya pun hampir full juga, dengan umur 40 aja
udah mau full. Jadi kayak Pak JS ini kayak mana lagi lah ngerjain semua. Memang saya pikir luar biasa. Tapi itulah bagi saya ini hal yang sangat luar biasa. Apalagi ibu-ibu narasumbernya luar biasa. Aplaus lah buat kalian yang sudah di luar mengerjakan ya. Jadi bagi saya ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi terima kasih buat semuanya, ya, buat Pak JS, buat narasumber yang lain yang sudah membantu kami dalam mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi ini ceritanya dilarang ketinggalan zaman, mau umur berapa juga, itulah intinya. Ya, jadi tidak berpatokan dengan umur, ya. Yang pasti ternyata usianya 50, bahkan ada yang hampir itu rambutnya rontok semua pun tetap juga bisa ikut, ya kan Pak Takar kan? Akhirnya ikut juga, bisa mengikuti, luar biasa loh. Yang ada 30, 40. Jangan membuli, Bu. Itu bukan membuli Pak, itu kenyataan loh. Akhirnya Pak Sitakar bisa sama dengan kita. Nah, itu padahal udah rambutnya setengah pun udah nggak ada. Nah, itu dia. Jadi bagi saya aplaus buat semuanya. Saya sangat berterima kasih dan saya banyak dapat ya dari hal ini. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Bolanya dilempar ke siapa, Bu Mardi? Bolanya lempar ke siapa ya? Ke Ibu Tika. Ibu Tika ada nggak? Gabung memang. Kalian aja. Oh, Pak Ite ya, Pak Ite ada mana Pak Ite? Adakah Pak Ite? Atau siapa yang kelihatan ya? Siapa lagi nih yang kelihatan? Bu Eva aja lah. Bu Eva dari tadi. Ayo Bu Eva. Bu Eva, ya, saya tangkap bolanya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya secara pribadi sangat banyak dibantu di dalam memahami TIK selama kita pelaksanaan IHT ini. Memang jujur ya, pada saat LMS kemarin yang kita gatot dengan Ibu MP, agak kesel juga sebenarnya nggak mengikuti. Tapi ada juga keuntungannya nggak mengikuti karena saya juga bisa membantu Bapak di rumah dalam mengikuti LMS juga. Jadi dari sana saya banyak juga menerima ilmu ya dari apa yang sudah dipelajari di LMS. Saya juga mengikuti dan banyak ilmu yang saya terima dari sana. Tapi walaupun begitu mungkin karena faktor ibu-ibu ya banyak yang saya nggak mau belajar gitu. Misalkan dalam pembuatan mereka diskusi tapi diubah ke YouTube gitu kan. Tapi saya nggak mengikuti kenapa bisa diubah seperti itu. Tapi selama kita IHT yang 10 hari ini banyak mendapat ilmu lagi. Terutama dari Pak JS ya. Terima kasih Pak. Saya sering chat pribadi Bapak itu. Dan Bapak itu selalu menanggapi mau jam berapapun. Terima kasih Pak buat waktunya, buat ilmunya yang selama beberapa hari ini kepada kami dan juga kepada ibu-ibu narasumber yang lain. Banyak hal yang sudah kita pelajari, semoga nanti dengan perkembangan TIK yang sudah kita pelajari selama IHT ini dapat kita implementasikan di dalam mengajar kepada siswa kita, apalagi situasi daring sekarang ya ibu-ibu ya Bapak Ibu, karena saya dengar-dengar mungkin daringnya PPKM-nya ditambahi lagi jangka waktunya dan kemungkinan kita daringnya pun akan lebih lama lagi seperti itu. Jadi mungkin ini sangat berguna bagi kita untuk memberikan materi kepada siswa kita dan bagaimana memberikan penilaian kepada siswa kita juga. Jadi sekali lagi saya berikan aplaus buat kita semua yang mau belajar, yang mau bertanya, yang tidak malu untuk tidak tahu ya, karena saya pun nggak malu, saya tidak tahu. Saya sering
japri Pak JS. Kalau saya nggak ngerti, saya japri Bapak itu. Saya nggak malu. Ya memang saya nggak tahu gitu. Jadi kalau bisa di dalam perkembangan TIK ini, kita jangan malu. Walaupun kita tidak tahu, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Bagi ada kawan kita yang tidak yang bisa mengerti, kita tanyakan saja. Seperti itu dia. Jadi terima kasih buat kita semua yang mengikuti LMS ini, IHT ini. Semoga dengan banyaknya ilmu yang kita dapatkan, nantinya dapat berguna bagi pribadi kita dan juga berguna bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya selama kita belajar IHT selama 9 hari ini. Terima kasih, dan bolanya saya lempar ke siapa ya? Cek dulu. Ibu Weni Manik. Baik, Bu FA, terima kasih sudah melemparkan bola kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya selama mengikuti IHT. Terkadang saya malu, Bapak Ibu, karena dari hal kecil pun saya tidak tahu. Ini contohnya pengetikan dengan menggunakan tabel. Baru semalamlah saya tahu mengetik dengan menggunakan tabel, yaitu pada saat Ibu Launi membuat soal di classroom IHT. Jadi mohon saya kepada Bapak Ibu yang sudah pintar-pintar, bersabarlah kepada kami yang paham ini, Pak Ibu. Bahkan mungkin kadang saya malu sendiri kepada apalagi Pak JS. Kemarin pada saat gabung di classroom, saya dijapri Bapak karena kelamaan. Sebenarnya bukan saya, Pak, tapi karena tahu. Seperti itu dia kesalahannya, Pak. Jadi mohon sekali lagi maaf kepada Pak JS. Mungkin itu saja pengalaman saya. Bolanya saya lempar kepada. Jangan bosan-bosan Pak nih rumahnya. Iya Pak, jangan bosan-bosan Pak mengajari kami Pak. Tahun baru Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya bola saya lempar kepada Ibu Liste. Ibu Liste. Silakan Ibu Liste, monitor. Halo Ibu Liste. Halo Ibu Liste, silakan monitor Ibu Liste. Cik Bobo. Dari tadi Bu, LB nggak ada Bu. Malam sama ibunya. Oh adanya. Oh adanya. Oh, ya, silakan Bu. Udah bisa didengar? Bisa Bu, bisa. Sudah Bu, sudah. Bu bilang. Terima kasih saya ucapkan pengalaman saya mungkin selama mengikuti IHT ini ya ada sih menambah sedikit ilmu tapi nggak banyak-banyak kayak yang lain karena maklum mak-mak mungkin udah dari sononya ya, tapi namun begitu saya dari hati saya yang paling dalam saya ingin terus belajar dan belajar supaya ingin lebih tahu ya, tapi walaupun dengan pelan-pelan begitu Bapak Ibu, karena ya bagaimanapun kalau dipaksa takut hang juga begitu ya Bapak Ibu. Jadi sabarlah yang mengajari kami biasanya Kak JS, NP dan yang lain yang tempat saya minta tolong Ibu FA dan yang lain. Kalau mungkin saya sering terlambat, kadang saya nggak mengerjakan tugas.
jelas ya, mungkin karena saya kurang paham. Ya, itu saja mungkin ya, mudah-mudahan ke depannya ada sering-sering kita membuat tempat-tempat sharing seperti ini agar ilmu yang kami peroleh yang belum paham bisa tambah begitu Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Trina aja. Ibu Liste ini suka kali sama saya. Aku baik Bapak Ibu. Ini tadi materinya pengalaman memanfaatkan TIK. Pertama kali sejak mengikuti pelatihan sebelumnya sudah lama sekali itu pelatihan K13. Mungkin kami bersama Ibu WT, Ibu Bako, di hotel apa itu, Hotel Ina Dharma Deli, kami satu kamar ya. Memang di sana pun sudah harus tahu memanfaatkan TIK. Kami bertiga ini sama-sama gaptek, tapi enaknya dulu didengarkan bisa asal duduk aja di situ, tugas-tugas walaupun tidak dikerjakan masih bisa. Nanti kalian bawalah flash disknya atau disk untuk dibawa oleh-oleh ke sekolah masing-masing. Akhirnya pada saat pulang ya didiamkan saja, begitu, nggak ada. Bersyukurlah kita ada IHT ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan IHT ini kami belum punya sertifikat. Kadang mendengar narasumber atau apapun katanya, kami tidak tahu kami itu lulus sebagai narasumber ataupun lulus atau belum pun kami tidak tahu. Tiba-tiba ada harus tindak lanjutnya, harus ada IHT, in-house training seperti ini, di mana kita melakukan pelatihan sesama kita di sekolah kita, satuan pendidikan kita. Nah, pengalaman pada saat yang pemanfaatan TIK ini saya banyak dapatkan dari PPG Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur bisa mengikuti PPG yang kami ikuti melalui daring juga, sama seperti kemarin harus mengerjakan tugas, waktunya sudah ditentukan, bahkan sampai jam 3. Untungnya saya juga memiliki guru di rumah ini yang sangat killer Bapak Ibu. Kalau ditanya pun sekali tanya dijawab, 2 kali, 3 kali seperti itu jawabnya. Sekali aja kamu tidak seperti itu. Akhirnya dengan motivasi yang mungkin seperti itu, kau kira rupanya aku nggak bisa memanfaatkan TIK ini. Sama seperti yang dibilang Pak Yudi tadi, semuanya sudah ada di YouTube. Bahkan kalau saya sekarang pun di masa pandemi ini banyak menanam itu saya praktekkan semuanya dari YouTube. Dan beruntungnya kita memanfaatkan TIK ini juga ada Pak JS yang tidak pelit untuk berbagi ilmu dan selalu hal-hal yang baru, seperti semalam baru saya dapatkan juga bagaimana menganutkan itu dengan memegang spasi. Kalau kita mau bicara ataupun tidak bicara, kita pegang spasi aja. Begitu dia Bapak dan Ibu. Jadi sama seperti Pak Yudi tadi, saya sangat setuju. Mari kita lihat dulu kita tahu dulu, kemudian kalau kita buntu, barulah kita tanya kepada ahlinya. Mungkin barangkali itu yang bisa saya bagikan Bapak dan Ibu. Jadi kita belajar, dengan belajar sendiri, apa yang kita dapatkan itu lama kita ingatnya, daripada langsung kita tanya, misalnya begini, langsung kata seperti itu. Kita coba dulu, exit aja. Kalau nanti jangan takut Bapak Ibu, itu yang tips yang mungkin dikasih oleh bos di rumah ini. Bagi mau peliki katanya, kalau salah tentang aja atau klik aja yang tanda yang salah di komputer kita itu katanya, tidak akan kenapa-napa itu katanya, paling matikan. Begitu Bapak Ibu pengalaman yang bisa saya bagikan. Baik, saya lempar bolanya ke Ibu Ladipa, Ibu LG. Oke, terima kasih. Sepertinya Ibu Mas Trina ini melempar bolanya kuat kali ya, sehingga saya harus pindah tempat ini. Dan sepertinya kita sampai di kesan pesan ini, sepertinya kalau saya simpulkan ini Bu WT. Kalau menurut berbagi pengalaman tadi ini ceritanya Ibu. Iya Bu, tapi bisa kalau saya tarik ke pribadi saya seperti
kita di hari ke-9 ini udah sampai ke kesan dan pesan ini Bu Wet dari pertanyaan yang Ibu lemparkan. Kalau menurut saya ya. Ya. Terima kasih Bu Mas Trina udah melempar bolanya sama saya. Kesan dan pesan atau pengalaman saya menggunakan TIK dalam pembelajaran atau khususnya di IHT ini, kalau saya kurangnya dukungan, ya dukungan misalnya seperti perlengkapan. Perlengkapan saya masih kurang Bapak Ibu, seperti misalnya kadang disuruh pakai headset saja pun saya tidak punya gitu kan. Itu satu kekurangannya atau kelemahannya atau pengalaman saya. Kemudian kalau dari saya kurangnya rasa percaya diri. Kadang saya takut seperti ini misalnya saya ada niat mau buat video, tapi saya kurang percaya diri. Nanti mereka lihat salah, nanti saya share salah, aku jadi malu. Itu kalau pengalaman saya ya saat menggunakan TIK ini. Saya sudah coba membuat video pembelajaran contohnya. Biarlah saya videokan saja, saya mau belajar, mau mengajar gitu. Kebetulan ada papan tulis di rumah. Tapi saya nggak pede, saya tidak percaya diri. Terus itu tadi, yang pertama kurangnya dukungan atau perlengkapan saya. Itulah pengalaman saat menggunakan TIK buat saya. Dan terima kasih juga adanya IHT ini, banyak juga pengalaman yang kita dapat, terutama kepada Pak JS. Terima kasih banyak ini Pak JS sudah mau berbagi kepada kami yang sama sekali, kalau seperti saya sama sekali, saya bilanglah Pak, saya nggak mengerti apa-apa ini. Tapi kalau ada kesulitan, saya mau bertanya kepada Bapak, biarpun pertanyaan saya sepertinya gimana, maaflah Pak, kalau misalnya Pak tersinggung atau nggak pas nada saya Pak, ya Pak ya. Dan saya simpulkan kalau pengalaman saya saat menggunakan TIK ini, itu tadi, saya kurang percaya diri di situ Pak, di situ Bu ya, kurang percaya diri dan kurangnya dukungan atau perlengkapan saya sehingga membuat saya susah. Itu saja kalau pengalaman saya menggunakan TIK. Terima kasih Bapak Ibu. Perlu lagi dilempar bolanya Bu? Satu lagi Bu, lemparkan iya. bolanya. Ini delas ya. Ibu Rohmantian sepertinya saya dengar, rindu mendengar suaranya. Ibu RB. Kebencian apa yang merasukimu terhadap Ibu? Sehingga kau menyebut namaku? Kuatlah Bu RB, suaranya. Nggak kedengaran suaranya Bu. Suaranya Eda, apa gue Eda? Kuat kali suaraku ini, udah kedengaran sama tetangga. Gak apa-apa lah, harus gitu, harus tahu tetangga. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Pengalaman saya menggunakan TIK lah ya. Karena pengalaman kita menggunakan TIK luar biasa banyak. So lembut kok Awalnya saya agak sekarang belum mahir kali, masih gaptek sekali. Tapi banyak sekali yang saya dapatkan pengetahuan tentang TIK, apalagi kita mulai daring lah ya, daring saya bilang. Kita menggunakan aplikasi GSC mengajar, kita menggunakan IHT ini, kita membuka account baru, termasuk khusus di account baru ini yang ID belajar, itu banyak sekali perbedaannya di account Gmail kita. Seperti yang Pak JS jelaskan di waktu kita luring, itu banyak sekali perbedaannya memang. Termasuk di account ID kita ini, kita belajar di GSC. Awalnya di GSC kita tidak bisa melihat materi
materi kawan yang dikirimkan di grup kita, di kelas kita, tapi dengan ID belajar ini kita bisa melihatnya. Terus kalau perbedaan GSC yang lama dengan GSC ID belajar ini, kita kemarin tidak bisa menilai di situ hasil belajar siswa kita, tidak bisa kita serahkan. Tapi dengan ID belajar ini kita bisa menilai di situ, bisa juga kita serahkan langsung kalau mau kita serahkan sama anak kembali. Jadi sangat banyaklah pengetahuan dari IHT ini. Juga bagaimana cara mengupload video ke GSC, bagaimana cara kita merekam, banyaklah pengalaman yang saya dapatkan lewat IHT ini, walaupun sebelum-sebelumnya pengalaman udah tambah, tapi lebih tambah lagi dari hari ini. Semoga dengan pengalaman yang kita dapat di IHT ini, Bapak Ibu yang lain, apalagi ahlinya Pak JS terutama, dengan kekurangan yang atau pemahaman yang masih kurang, walaupun kita sudah tahu tetapi masih kurang, semoga Pak JS tetap sabar membimbing kita ya Bapak Ibu. Kita tahu memang bagaimana cara mengupload video, bagaimana, tapi belum paham kita bagaimana cara mengeditnya. Mungkin saya sendiri belum paham mengeditnya. Jadi kemungkinan besar akan tetap kita bertanya ke ahlinya Pak JS terutama. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, berikan umur panjang, dan saling sharing lah, berbagilah di menggunakan IT ini. Jadi pengalaman, kalau ditanya pengalaman luar biasa banyak. Yang awalnya saya menggunakan di Zoom ini tidak bisa menampilkan sesuatu dengan pembelajarannya, dengan ajaran yang diberikan Pak JS, jadi saya bisa menampilkan atau share screen artinya. Jadi saya tahu jadinya. Yang awalnya belum tahu, sekarang jadi tahu seperti itu. Jadi banyaklah pengalaman yang saya dapat. Semoga ini semakin bertambah dengan kita laksanakan dan kita aplikasikan ke anak didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bu WT. Saya kembalikan ke Ibu WT bolanya. Oke, bola saya tangkap kembali. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, ya, atas diskusi kita pada siang hari ini, di mana Bapak Ibu sudah berkenan, ya, untuk berbagi mengenai bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan IT dalam tugas kita sebagai guru, khususnya pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan IHT kita yang sudah kita laksanakan selama 9 hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sinilah materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai literasi digital. Mudah-mudahan materi ini dapat bermakna, dapat berguna bagi kita sebagai tenaga pendidik, dan mudah-mudahan literasi digital ini nantinya boleh kita laksanakan, ya, boleh kita laksanakan seperti yang Bapak Ibu katakan tadi. Kita terus berbagi antara satu dengan yang lainnya, bagaimana supaya kita bisa lebih lagi mendalami bagaimana itu literasi digital ataupun bagaimana perkembangan TI tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu, tidak ada yang pintar, ya. Kita harus belajar dan terus belajar supaya kita bisa mengikuti perkembangan IT yang semakin hari semakin pesat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali saya serahkan kepada Ibu Mas Trina sebagai moderator kita pada hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Mas Trina. Bersahabat. Bapak Ibu bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Monitor Pak JS ada lagi kira-kira atau ini closing, Pak? Oke, ada share screen dari Bapak JS.
Cek, dicoba. Nampak kira-kira Bapak Ibu semua? Tidak nampak Pak, belum nampak. Nggak ada nampak Pak. Belum ada nampak. Ada Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum closing, nampaknya ini laptopnya lagi bermasalah. Terkait untuk besok, Bapak Ibu, untuk hari terakhir, mungkin Pak Kepala Sekolah masih gabung ya, Bu Mas Trina kira-kira? Tadi udah izin keluar. Keluar tadi Bapak itu, Pak. Oh iya. Untuk besok, Bapak Ibu, besok kan tinggal penutupan. Penutupannya kan setelah kita post test. Kegiatan setelah post test. Tapi sebelum kegiatan, izin Bu WT, hari ini ada asinkronus kira-kira Bu WT? Ada Pak. Oke, Tapi belum baik. saya bagi ke classroom Pak. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Untuk besok kita dulu post test. Mungkin besok teknisnya tetap juga sudah dibagikan link Zoom. Jadi Bapak Ibu sampai besok kita tetap daring. Kebetulan melihat kondisi dan kondisi baik pribadi saya mungkin lagi meler juga ini Bapak Ibu. Jadi makanya saya izin semalam kepala sekolah untuk kita laksanakan secara daring. Mungkin mulai hari Kamis sudah terasa di sekolah juga. Saya sudah merasakan hal itu ya Rabu ya. Mulai hari Rabu mungkin sudah ada perubahan suara. Jadi walaupun kita daring Bapak Ibu, ini kita yakin dan percaya proses IHT ini bisa kita nanti implementasikan di sekolah kita masing-masing. Besok kita mungkin di schedule itu kan penutupan jam, kalau tidak salah penutupan jam 9.30. Bapak Ibu, untuk kita post testnya, itu post test dirilis besok. Mungkin Bapak Ibu sekarang klik belum bisa, karena masih dikunci. Jadi post test dibuka linknya besok setelah ada aba-aba kita melalui Zoom. Jadi besok tetap kita masuk dulu Zoom. Jadi pada saat mengerjakan Bapak Ibu, biar nanti bisa terekam semua, pada saat kita melaksanakan post testnya, kami bermohon video kita buka semua, biar nanti rekamannya nampak, atau nanti kita akan minimal foto itu yang kita lampirkan ke direktorat atau ke Cianjur, nampak fotonya semua. Ya Bapak Ibu ya, itu besok terkait tentang Zoom. Besok mungkin acaranya bisa kembali mungkin besok Ibu WT atau kita yang lainnya juga sebagai moderator atau protokol untuk kegiatan tersebut. Nanti mungkin untuk tambahan, makanya tadi di sini kepala sekolah tentang teknis besok siapa saja yang kita undang, apakah tetap diundang ke Capdis atau dari Cianjur mungkin. Izin Bu WT nanti Bu, boleh Bu nanti diskusi dengan kepala sekolah Bu tentang tentang penutupan besok Bu. Iya Pak. Mungkin boleh berkoordinasi dengan kepala sekolah nanti kira-kira ya siapa saja yang mau diundang pada saat kita penutupan, walaupun penutupannya melalui virtual. Izin Bu WT ya. Iya Pak, siap Pak. Oke Bu, itu aja mungkin Bapak Ibu. Sekali lagi besok kita tetap Zoom ya. Jadi sebelum di Zoom itu nanti besok kita sampaikan teknis post testnya. Sembari melaksanakan tugas-tugas yang diasinkronus. Demikian Bu Mas Trina sebagai moderator. Izin Bu WT, tadi di WA grup
Ibu Mas Trina sepertinya jaringannya tidak stabil. Katanya untuk penutupan Ibu yang mengambil alih sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik Bu. Nah, selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, hari ini kita sudah selesai membahas mengenai materi kita tentang literasi digital. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi boleh kita pahami bersama-sama dan nantinya boleh kita terapkan di dalam pembelajaran kita, khususnya dalam pembelajaran daring pada saat ini. Jadi, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita pada hari ini cukup sekian, ya, cukup sekian. Nanti untuk tugas asinkronusnya nanti akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Jadi kami berharap ya kepada Bapak Ibu guru semuanya yang mengikuti kegiatan IHT ini, tolonglah ya dikerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu narasumber mulai dari kegiatan hari pertama sampai kegiatan kita hari ini yaitu hari ke-9. Nah, karena itu nanti merupakan laporan kita kepada panitia ya bahwa kita benar-benar melaksanakan kegiatan IHT di sekolah kita. Nah, itu harapan kami dari panitia ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kita tetap semangat karena hari ini adalah hari terakhir kita mengikuti materi ya. Besok kita tinggal penutupan yaitu mengikuti post-test. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan akhir kata, selamat siang dan selamat beraktivitas. Juah-juah banta Karinana. Juah. Tutup dengan doa kan Bu? Kami serahkan sama Pak KS. Oh iya, biasa ditutup dengan Bu. Ya, sebelum kita tutup, ya kita akhiri. Nah, seperti biasa, kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa, dan kembali kami serahkan kepada kelompok gotong royong untuk menutup kita dengan doa. Siapa Bapak Ibu dari kelompok gotong royong? Tadi pembuka sudah dibawakan oleh Pak Sitakar. Siapa Ibu Tri? Kawannya Bu. Ampun Bu. Kami persilahkan kembali kepada Pak Sitakar untuk menutup kita dalam doa Pak. Untuk menutup sesi kita hari ini. Baik. Dengaran Bu ya? Dengar Pak, dengar. Terima kasih Bu. Untuk mengakhiri acara pelatihan kita pada hari ini, pada siang ini mari kita berdoa. Masing-masing pada kesempatan ini kami bawakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah, di mana telah selesai pelatihan kami pada hari yang ke-9 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap, bermohon kepada-Mu, tetap lindungilah kami ya Allah. Berilah kesehatan keselamatan kepada kami dalam pelatihan ini yang tinggal esok hari dan juga pada hari-hari berikutnya ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit yang melanda dunia saat ini yaitu COVID-19 ini ya Allah. Berilah kemudahan kepada kami, jauhkanlah kami hal-hal yang tidak baik, jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Berkahilah hidup kami, ridhoilah hidup kami ya Allah. Mudahkanlah setiap urusan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila ada kawan kami, saudara kami yang kurang sehat atau yang sakit, sembuhkanlah ya Allah, jauhkanlah ya Allah
jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Berkahilah hidup kami. Berilah kekuatan kepada kami. Berilah keteguhan dalam hati kami, ya Allah. Kami dapat memajukan pendidikan di Pak Barat, khususnya di SMK PGGI. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih, Bu.